Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, karena pandemi ini, kita kan nggak bisa kemana-mana nih. Jadi, biar nggak mengobati rasa kangen gunung, kita pakai teknologi aja. Kita pakai Google Earth buat jalan-jalan. Udah install Google Earth versi desktopnya. You can go wherever you want. Cuman ini gue sih udah ngetek jalur pendakian Gunung Gede Pangrango. Lihat. Kalau digedein ini teksturnya, konturnya tuh kelihatan. Nah, yang sering gue lakuin itu udah beberapa kali pendakian itu lewat Gunung Putri. Ini dari pos Gunung Putri yang kita bikin agak kecil. Nah, ini termasuk jalur pendakian yang sangat populer di kalangan pendaki karena Gunung Putri itu dekat, termasuk jalurnya singkat tuh. Dilihat dari panjangnya aja udah beda sama yang lain. Nah, biasanya kalau Gunung Putri itu berangkat jam 8 itu cukup, jam 8 pagi itu cukup. Dari pos Gunung Putri jam 8 pagi naik kita ke ini perkebunan warga. Terus di sini ada kita turun dulu ke lembah. Ada kali di sini. Nah, ini tulisan kali. Tulisan kali. Dan ini mata air terakhir nih, ini nggak ada lagi di jalur ini sampai nanti di Surya Kencana tuh nggak ada lagi air. Jadi harus prepare sih, atau nanti juga di atas bisa dapat lagi. Yang penting ada air buat dari sini, dari jalur bawah sampai sini nih. Ya, 2 botol juga cukup sih buat minum sama buat masak makan siang. Oke, lanjut. Nih dari kali ini kita naik lagi, naik ke puncak gunung tinggi sekali sampai di gerbang 1. Ini lupa tadi nggak ngasih foto. Di gerbang 1 ini baru permulaan nih, tulang dimulai. Terus lanjut lagi. Kalau di jalur Gunung Putri itu nggak ada bonus ya, naik terus dia, nanjak terus. Elevasinya dari awal sih masih agak-agak mendingan dikit sampai ini bisa ini kita taruh biar bisa lihat elevasinya. Nah, kayak beginilah elevasinya, bos. Kita bisa nanjak terus, nanjak sini. Kalau jalur Putri itu termasuk yang boring sih sebenarnya, nggak apa ya gitu-gitu aja gitu. Ya udah hutan gitu, hutan ramai, nggak banyak spot yang bisa dinikmati gitu. Nggak kayak jalur Cibodas, nanti kita bahas. Ini ada beberapa pos, gue juga lupa, nggak tahu namanya apa aja. Udah 5 kali apa 4 kali gue lewat sini, cuman nggak tahu kenapa lupa mulu, nggak sampai hafal gitu. Yang hafal itu apa namanya ya, yang pertigaan, aduh lupa lagi namanya asli. Ada di sini, di mana ya, Simpang Maleber. Nah, Simpang Maleber ini kalau nggak salah di sini nih, kalau nggak salah di sini apa di sini ya.
Pokoknya satu pos terakhir sebelum Surkan itu Simpang Malebar. Itu yang paling ingat. Nah, ini yang paling edan sih sebenarnya dari pos ini sampai ke sini sih. Ini paling edan nih jalurnya. Ya nggak sampai kayak Cikuray sih, cuman lumayan lah. Bikin dengkul panas, bikin paha panas. Ini biasanya kalau misalkan jam 8 berangkat dari bawah, itu dari nyampe sini sekitar jam 3 sore lah. Jam 3 atau jam 3 juga udah termasuk lambat sih sebenarnya. Jam 2, jam 3 lah rata-rata. Kita nyampe sini. Nah, ini alun-alun barat ya berarti ya. Ini alun-alun barat. Oh iya, ini alun-alun barat. Biasanya di sini jarang ada yang ngecamp. Ada lah beberapa satu dua, tapi biasanya jarang banget karena di sini nggak ada mata air. Katanya sih di daerah sini ada mata air sih, cuman ya itu buat warlock aja sih, itu buat pedagang yang mau ngambil air. Tapi kita nggak tahu. Di sini tuh jarang banget. Tapi terakhir naik gunung kemarin itu waktu pas Sabtunya hari tanggal merah, ini penuh banget di sini nih, gokil pokoknya. Baru kali itu sekali tuh ke Surken, ini di sini penuh nih, biasanya kosong. Satu dua ada lah, tapi kosong. Kebanyakan yang naik dari Putri itu ngecamp di daerah sini, karena memang di sini ada mata air. Daerah sini biasanya kita nginep di sini semalam. Kalau misalkan mau summit ya jam 5 jam atau setengah 5 ini jalurnya ke sini. Tapi beberapa edisi naik terakhir sih udah jarang summit deh. Cuman yang pertama yang kedua kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali kesini. Naik sini ini dari sini ke sini tuh sekitar 1 jam lah. 1 jam rata-rata. Nah di sini puncaknya bros. Kita bisa lihat awal, bisa lihat. Nih. Sebentar kita putar dulu. Aduh salah. Kok susah? North. Nah, coba kita ke puncak ya. Loncat. Nah, inilah view-nya kalau di puncak. Nah, di sini Jakarta. Ini apa ya ini? Ya, pokoknya Jabodetabek lah. Sebelah kirinya ada Pangrango. Kalau mau ke Pangrango kita turunnya ke arah sana, tapi jauh banget sih. Biasanya kalau yang pendakian santai itu naik Putri turun Putri. Kalau misalkan mau naik Putri turunnya ke sana bisa sih sebenarnya. Cuman butuh waktu yang panjang buat perjalanan. Jadi nggak bisa leha-leha di Surken dan itu sangat tidak enak. Kenikmatan naik gunung gede dari Putri itu kita berleha-leha di sini. Sungguh kenikmatan yang hakiki. Di sini berleha-leha di sini sampai siang, sampai jam 12 lah. Jam 12, kesiangan sih jam 12. Jam 10 lah maksimal di sini nih. Santai, jam 10 packing, jam 11 mulai turun. Jam 11 kan dari sini jam 11 nih. Dari sini ke sini tuh sekitar 45 menit lah. Sejam kalau nyantai sambil foto-foto. Sini. Di sini sampai jam 12. Nah, kalau mau makan siang bisa sih di sini sih. Tapi kayaknya hajar aja sih kalau turun. Turun. Kalau turun sih cepet sih. Sampai di sini paling lambat itu jam 5. Itu paling lambat sih kalau normal ya, kecuali kalau cedera. Pernah waktu itu ada temen yang cedera tahun 2017 kalau nggak salah. Apa 2016 sih? 2016 sorry. Turun dia cedera, dari sini udah cedera nih. Dari sini udah cedera, udah kerasa. Cewek.
sini udah cedera, akhirnya kita papah jalan pelan-pelan sampai bawah, sampai sini maghrib, pas banget maghrib, nggak kena apa namanya, nggak kena gelap. Oke, itu experience naik Gunung Gede via Putri yang kalau dari sini ke sini sih biasa aja sih, maksudnya ya gitu-gitu aja gitu. Mungkin karena gue udah sering ya, jadi nggak dapet pengalaman yang lebih kalau dari sisi treknya gitu, kecuali kalau temen pendakian lu bocor, jadi ya seru aja sih. Tapi yang paling enak sih di sini sih, nyantai-nyantai di sininya nih, nggak ke summit pun nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan yang belum pernah sih ya pasti pengennya naik sih sini. Oke, begitulah ceritanya untuk Gunung Gede via Putri.